Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Reni Oktavia SE MSI AKT selaku dosen pengampu mata kuliah topik khusus akuntansi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai 10 jurnal yang telah kami review sebelumnya. Pada pembahasan ini kami akan berfokus kepada income smoothing atau perataan laba. Next. Sebelum kita memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan setiap anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri, Sri Natalia Maharani. Lalu yang kedua ada Resi Pramestia. Yang ketiga ada Anissa Sonia. Yang keempat ada Muhammad Tipin. Dan yang terakhir ada Feni Heriza. Sebelum kita memulai untuk review jurnal, lebih baik kita mengetahui apa sih itu income smoothing. Jadi income smoothing ini merupakan sebuah praktik khusus dari manajemen laba yang melibatkan pelaporan internal perataan laba yang bersifat sementara saja. Nah, yang membuat laba terlihat stabil tanpa fluktuasi terlalu tinggi. Selanjutnya, kita akan memasuki pada jurnal yang pertama yang berjudul Analisis Pengaruh ROA, NPM, DER, dan SAIS terhadap praktik perataan laba atau studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007 sampai 2011. Tujuan dari penelitian ini memiliki tujuan explanatory research. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba, khususnya pada ROA, NPM, SAIS, DER terhadap praktik perataan laba tersebut. Pada hipotesis jurnal ini terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, apakah ROA berpengaruh signifikan terhadap praktik laba? Lalu yang hipotesis kedua, apakah NPM berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba? Yang ketiga, apakah DER berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba? Dan yang terakhir, apakah SAIS berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba? Nah, alat analisis dan metode penelitian pada jurnal ini memakai alat analisis Microsoft Excel 2007 dan SPSS for Windows. Pada metode penelitiannya menggunakan data sekunder yang berasal dari eksternal badan usaha, serta memakai metode purposive sampling dalam pengambilan sampelnya. Kita masuk kepada pembahasan jurnal ini. Ternyata ROA itu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. Hal ini dikarenakan profitabilitas yang tinggi dari sebuah perusahaan berpotensi untuk menjadi sorotan publik. Nah, NPM juga ternyata seperti itu. Tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba atau income smoothing karena akan berdampak atau mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, DER juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba karena akan berdampak atau menimbulkan risiko perusahaan tidak dapat membayar hutangnya. Nah, selanjutnya yang terakhir, size perusahaan juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. Hal ini dikarenakan sebagian besar investor akan memperhatikan fluktuasi dari laba tersebut. Selanjutnya, jurnal kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu untuk jurnal 2 dengan judul Pengaruh Operating Profit Margin, Cash Holding, Bonus Plan, dan Income Tax terhadap perataan laba. Nah, dalam jurnal ini terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, operating profit margin berpengaruh positif terhadap perataan laba. Hipotesis kedua, cash holding berpengaruh positif terhadap perataan laba. Hipotesis ketiga, bonus plan berpengaruh positif terhadap perataan laba. Dan yang terakhir, income tax berpengaruh positif terhadap perataan laba. Nah, untuk hasil dari hipotesisnya itu, untuk hipotesis pertama, operating profit margin itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba. Operating profit margin termasuk salah satu rasio profitabilitas sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati untuk menyajikannya karena dikhawatirkan laporan keuangan akan dianggap memiliki informasi yang bias. Yang kedua, cash holding berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap perataan laba. Hal ini mendukung teori bahwa semakin tinggi kas yang dipegang, maka semakin tinggi tingkat perataan laba yang dilakukan.
adanya kas yang tersedia di perusahaan menyebabkan adanya objek yang dapat digunakan untuk melakukan perataan laba. Dengan kas yang stabil dapat menandakan bahwa perusahaan punya resiko yang rendah karena dianggap mampu membiayai berbagai kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan. Untuk itu, manajemen akan termotivasi melakukan perataan laba melalui kas karena adanya latar belakang tersebut. Dan hipotesis ketiga, itu hasilnya bonus plan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba. Hal ini menandakan bahwa bonus plan bukanlah faktor penting yang dilihat oleh manajemen untuk melakukan tindakan perataan laba. Dan hasil hipotesis keempat itu income tax berpengaruh positif terhadap perataan laba karena dikhawatirkan jika laba terlalu tinggi akan meningkatkan pembayaran pajak. Nah, kalau terlalu rendah, pihak berkepentingan berpikir bahwa kinerja perusahaan itu buruk. Nah, selain itu, besar risiko yang dihadapi karena berkaitan langsung dengan pemerintahan. Next slide. Next slide. Nah, untuk keterbatasan di jurnal 2 ini itu terbatas hanya pada cakupan perusahaan sektor pertambangan selama 6 tahun dengan 36 sampel perusahaan. Dan variabel ini hanya punya pengaruh 34,5% dan masih terdapat sisa 65,5% faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi perusahaan melakukan income smoothing. Selanjutnya, Ya, untuk selanjutnya review jurnal yang ketiga yaitu dengan judul pengaruh biaya politik, cash holding, dan kualitas auditor terhadap income smoothing. Permasalahannya adalah praktik income smoothing di mana merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh manajer menggunakan alat khusus akuntansi dalam menurunkan fluktuasi laba. Faktor yang dapat mempengaruhi income smoothing yaitu biaya politik, cash holding, dan kualitas auditor. Penelitian mengenai variabel yang telah disebutkan memiliki hasil yang bervariasi. Untuk metode penelitiannya, data diperoleh dari laporan keuangan pada seluruh perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tercatat di BEI selama 2014 hingga 2018. Pemilihan sampel penelitian melalui metode purposive sampling. Untuk hasil penelitiannya adalah kualitas auditor sebagai variabel dummy dengan nilai terendah sebesar 0, tertinggi 1 ya 0,56 dengan standar deviasi 0,499. Hasil uji hipotesis menunjukkan koefisien negatif ukuran perusahaan min 1,121 dengan signifikansi 0,005 lebih kecil dari 0,05. Diartikan jika ada pengaruh negatif ukuran perusahaan pada income smoothing. Perusahaan sektor industri barang konsumsi tahun 2014 hingga 2018 memiliki kemungkinan untuk tidak melakukan income smoothing melalui pajak penghasilan dikarenakan pengawasan yang ketat yang diterima dari pemerintah terkait dengan pembayaran pajak dan tanggung jawab sosial yang wajib dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh Dewi dan Suryanawa menyatakan bahwa perusahaan dengan ukuran besar cenderung memiliki pengawasan yang ketat dari pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, hasil uji hipotesis menunjukkan koefisien positif pajak penghasilan sebesar min 4,661 dengan signifikansi 0,398 lebih besar dari 0,05. Diartikan jika antara pajak penghasilan tidak memiliki pengaruh pada income smoothing, hasil uji hipotesis menunjukkan koefisien positif cash holding sebesar 11,727 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Diartikan jika cash holding menunjukkan pengaruh positif pada income smoothing. Pilihan yang akan diambil manajer untuk menutup kekurangan tersebut adalah dengan melakukan hutang. Hasil uji hipotesis menunjukkan koefisien negatif kualitas auditor sebesar min 1,505 dengan nilai sigma 0,008 lebih kecil dari 0,05. Diartikan jika kualitas auditor memiliki pengaruh dengan arah negatif pada income smoothing. Dewi dan Latrini bahwa auditor berkualitas tinggi biasanya dikaitkan dengan reputasi auditor dari kantor akuntan publik yang terdaftar sebagai The Big Four. Perusahaan yang merekrut auditor Big Four memiliki laporan audit berkualitas tinggi dibandingkan dengan saat mereka merekrut auditor dari kantor akuntan publik lain. Untuk kesimpulannya, pengujian menemukan bahwa ukuran perusahaan sebagai
Si biaya politik menunjukkan pengaruh negatif pada income smoothing. Biaya politik yang diproksikan dengan pajak penghasilan dan jumlah karyawan tidak menunjukkan pengaruh pada income smoothing, sedangkan cash holding menunjukkan pengaruh positif pada income smoothing. Kualitas auditor menunjukkan pengaruh negatif pada income smoothing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Review jurnal keempat yaitu adalah moderasi kepemilikan manajerial terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi income smoothing. Permasalahannya, di Indonesia beberapa fenomena income smoothing sering terjadi, misalnya pada tahun 2019 pada PT Garuda Indonesia. Maka dengan itu, perlu menganalisis pengaruh strategi bisnis, ukuran perusahaan, serta kinerja keuangan terhadap income smoothing. Next slide. Alat analisisnya yaitu perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 hingga 2019. Metode penelitiannya yaitu menggunakan metode purposive sampling dan menggunakan metode moderated regression analysis atau MRA. Hasil analisisnya yaitu strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap income smoothing, ukuran perusahaan juga tidak berpengaruh terhadap income smoothing, kinerja keuangan juga tidak berpengaruh terhadap income smoothing, dan kepemilikan manajerial tidak mampu memodernisasi pengaruh strategi bisnis terhadap income smoothing. Kepemilikan manajerial juga tidak mampu memodernisasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap income smoothing, dan kepemilikan manajerial tidak mampu memodernisasi pengaruh kinerja keuangan terhadap income smoothing. Jadi selanjutnya akan disampaikan. Selanjutnya yaitu jurnal yang kelima dengan judul Praktik Income Smoothing pada Perusahaan Sektor Pertanian di BEI. Permasalahannya yaitu praktik income smoothing yang sudah biasa terjadi sebagai usaha manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan. Alat analisisnya yaitu ada dua. Yang pertama variabel independen yaitu cash holding, political cost, profitabilitas, dan dewan komisaris. Dan yang kedua variabel dependen yaitu income smoothing dengan menggunakan variabel Gini. Metode penelitiannya, populasinya sektor pertanian yang terdaftar di BEI periode 2014 sampai 2019 sebanyak 21 perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, jumlah sampel penelitian sebanyak 16 perusahaan. Pembahasannya yaitu yang pertama cash holding berpengaruh positif signifikan terhadap praktik income smoothing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cash holding berpengaruh tidak signifikan terhadap praktik income smoothing. Fakta di lapangan menunjukkan beberapa perusahaan sektor pertanian memiliki sedikit aliran kas bebas. Lalu yang kedua, political cost berpengaruh positif signifikan terhadap praktik income smoothing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa political cost berpengaruh positif signifikan terhadap income smoothing. Perusahaan yang berskala besar akan memiliki biaya politik yang besar pula. Besarnya laba yang dilaporkan oleh perusahaan akan menjadi perhatian khusus berbagai elemen stakeholder. Perusahaan besar biasanya lebih diawasi oleh pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, Dewan Komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik income smoothing. Dewan Komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap income smoothing. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak anggota Dewan Komisaris, maka potensi untuk melakukan income smoothing semakin kecil. Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan, serta memastikan bahwa manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari pencapaian tujuan perusahaan melalui praktik income smoothing. Lalu yang keempat, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap praktik income smoothing. Profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap income smoothing. Hal ini disebabkan bahwa pihak manajemen melakukan praktik income smoothing bukan karena profitabilitas, tetapi lebih difokuskan pada target tujuan pihak manajer. Manajemen perusahaan tersebut tidak perlu melakukan income smoothing karena kinerja perusahaannya telah dianggap baik dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang berikutnya yaitu jurnal yang ke-6 dengan judul Praktik Income Smoothing pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. Permasalahannya, untuk mengetahui pengaruh net profit margin, dividend payout ratio, dan bonus plan terhadap praktik income smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI periode 2014 sampai 2019. Next. Alat analisisnya model analisis regresi logistik, dan metode penelitiannya berupa kuantitatif dengan desain asosiatif, yaitu dengan menguji pengaruh net profit margin, dividend payout ratio, dan bonus plan terhadap praktik income smoothing.
Pembahasannya yang pertama yaitu net profit margin dan praktik income smoothing. Net profit margin merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan mendapatkan keuntungan. Dengan net profit margin, perusahaan dapat terdeteksi terkait profitable atau tidak. Ketika hasil penjualan yang diterima oleh perusahaan melebihi yang ditargetkan, maka terlihat bahwa keuntungan meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya, dan nilai net profit margin yang diperoleh pun akan tinggi. Lalu yang kedua, bonus plan dan praktik income smoothing. Bonus plan merupakan suatu reward yang diberikan kepada manajemen atas keberhasilan dari pencapaiannya, sehingga menyebabkan manajemen berlomba-lomba untuk mendahulukan kepentingannya untuk memperoleh bonus dengan cara melakukan praktik income smoothing tanpa mengindahkan kepentingan para investor yang membutuhkan informasi yang akurat. Next. Selanjutnya untuk jurnal ke-7 dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi income smoothing pada perusahaan manufaktur periode 2014 sampai 2016. Permasalahannya yaitu berkembangnya pasar modal Indonesia yang begitu pesat dan cepat menjadi alasan kuat bagi manajemen dalam suatu perusahaan untuk menunjukkan performa yang terbaik. Upaya yang dilakukan perusahaan adalah meningkatkan kinerja perusahaan melalui informasi laba. Untuk metode penelitiannya, yaitu metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling atau pemilihan sampel perusahaan yang telah berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi. Untuk hasil penelitiannya, hasil uji sebesar 0,090 yang artinya variabel income smoothing dapat dijelaskan sebesar 9% oleh variabel profitability, firm size, cash holding, dan financial leverage, dan sisanya sebesar 91% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nilai dari uji Hosmer and Nemeshouse Goodness of Fit Test sebesar 0,172. Nilai signifikansi Hosmer and Nemeshouse Goodness of Fit Test sebesar 0,172 lebih besar dari 0,05, yang artinya data dapat memprediksi nilai observasinya, atau dapat dikatakan model penelitian fit dengan data dan sebaliknya. Apabila nilai signifikansi Hosmer and Nemeshouse Goodness of Fit Test lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara model dengan nilai observasinya, sehingga Goodness of Fit Test model tidak baik karena tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Dari hasil pengujian ketepatan prediksi diketahui bahwa dari 189 data sampel yang diteliti pada periode 2014 hingga 2016, terdapat 57 data sampel yang secara tepat diprediksi melakukan income smoothing, dan 36 data sampel yang tidak melakukan income smoothing tetapi diprediksi melakukan income smoothing dengan presentasi ketepatan prediksi sebesar 61,3%. Selain itu, dari 96 data sampel yang tidak melakukan income smoothing, terdapat 33 data yang secara tepat diprediksi tidak melakukan income smoothing, dan sisanya 63 data sampel tidak dapat diprediksi secara tepat, dengan presentasi ketepatan prediksi sebesar 65,6%. Selanjutnya akan lanjutkan. Selanjutnya, review jurnal ke-8, yaitu pengaruh financial leverage, company size, dan profitabilitas terhadap praktik perataan laba atau income smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Permasalahannya yaitu untuk menguji profitabilitas, financial leverage, dan company size terhadap tindakan perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2016. Alat analisisnya yaitu model analisis regresi logistik, dan metode penelitiannya yaitu model analisis regresi linear berganda untuk menguji ROA, data, dan size. Pengaruh financial leverage terhadap praktik perataan laba. Tingkat leverage yang tinggi diduga melakukan perataan laba karena perusahaan terancam default, sehingga manajemen membuat kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan. Hal lain yang sama juga ditemukan oleh Damar dan Arya, bahwa semakin tinggi leverage keuangan, maka perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktek perataan laba. Karena perusahaan berusaha untuk menghindari pelanggaran kontrak perjanjian utang, yaitu perusahaan berusaha untuk menjaga nilai leverage agar tidak berada di atas 1, atau menjaga nilai profitabilitas agar tetap stabil. Yang kedua, pengaruh profitabilitas terhadap praktik
bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah cenderung lebih besar melakukan praktik perataan laba. Hasil yang lain ditemukan oleh Purwanto dalam penelitiannya, profitabilitas berpengaruh pada praktik perataan laba. Laba yang tidak berfluktuasi tersebut juga akan dinilai bahwa manajer melakukan kinerja yang bagus selama satu periode tersebut oleh para pemegang saham. Kesimpulannya yaitu, dapat dilihat bahwa perusahaan yang melakukan praktik perataan laba membuktikan bahwa tingkat tindakan perataan laba di Indonesia masih tergolong rendah. Masih rendahnya tingkat tindakan perataan laba yang dilakukan perusahaan manufaktur maupun keuangan Indonesia menunjukkan bahwa manajemen kurang dapat mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan dan meningkatkan kemampuan investor untuk memprediksi aliran kas di masa yang akan datang. Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya anggapan bahwa tindakan perataan laba merupakan yang harus dicegah. Selanjutnya, jurnal ke-9 yaitu dengan judul Pengaruh Firm Size, Dividend Payout Ratio, Financial Leverage, dan Financial Risk terhadap Income Smoothing pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2017 dan 2019. Di jurnal 9 ini terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, firm size berpengaruh positif terhadap income smoothing. Hipotesis kedua, dividend payout ratio berpengaruh positif terhadap income smoothing. Hipotesis ketiga, financial leverage berpengaruh positif terhadap income smoothing. Dan yang keempat, financial risk berpengaruh positif terhadap income smoothing. Nah, untuk hasil dari keempat hipotesis itu, yang pertama, untuk hipotesis pertama, firm size berpengaruh positif terhadap income smoothing. Makin tinggi firm size, maka income smoothing akan makin meningkat. Begitupun sebaliknya. Tetapi di jurnal 8 tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba dikarenakan tingkat profitabilitas perusahaan dengan total aktiva yang lebih rendah cenderung untuk tidak melakukan perataan laba. Untuk hipotesis kedua, dividen payout ratio tidak memiliki pengaruh kepada income smoothing. Nah, di PR ini disebutkan dalam segi arus kas yang mana tingginya rasio ini adalah hingga seberapa tinggi pengaruh dalam proses pembayaran dividen kepada arus kas operasinya. Hipotesis ketiga, financial leverage memiliki pengaruh positif kepada income smoothing. Semakin tinggi financial leverage, maka perataan laba akan makin meningkat, begitu pun sebaliknya. Tetapi di jurnal sebelumnya, financial leverage itu tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba, karena kemungkinan para investor tidak mau beresiko untuk menanamkan modalnya apabila perusahaan tersebut memiliki tingkat leverage keuangan yang tinggi. Nah, hipotesis keempat, financial risk tidak memiliki pengaruh positif kepada income smoothing. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan maupun penurunan financial risk tidak mempengaruhi income smoothing pada sebuah perusahaan manufaktur di BI tahun 2017 dan 2019. Next slide. Yang keterbatasan dari jurnal 9 ini itu kurang menjelaskan mengenai alasan berpengaruh atau tidak berpengaruhnya hasil dan pembahasan hipotesis. Dan variabel independen yang terbatas hanya dalam 4 variabel independen, menyebabkan ruang lingkup penelitiannya jadi terbatas, sehingga faktor lain yang mungkin berpengaruh tidak ikut dipertimbangkan. Oke, yang terakhir kita akan masuk kepada jurnal terakhir dengan judul jurnal variabel-variabel yang mempengaruhi praktik perataan laba pada perusahaan manufaktur yang publik. Nah, tujuan dari penelitian ini menganalisis pengaruh kepemilikan publik, ukuran perusahaan, profitabilitas sektor industri, kualitas audit, dan leverage keuangan terhadap praktik perataan laba antara perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini terdapat 6 hipotesis. Yang pertama, kepemilikan publik memiliki pengaruh negatif terhadap perataan laba. Yang kedua, ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap perataan laba. Yang ketiga, profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap perataan laba. Yang keempat, sektor industri berpengaruh terhadap perataan laba. Yang kelima, kualitas audit memiliki pengaruh terhadap perataan laba. Dan yang terakhir, financial leverage memiliki pengaruh terhadap perataan laba. Pada jurnal ini,
peneliti memakai alat analisis Microsoft Excel 2007 dan SPSS 20.0 for Windows. Nah, metode penelitian yang dipakai adalah pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan hipotesisnya. Yang pertama, kepemilikan publik. Ternyata setelah dianalisis, kepemilikan publik ini tidak memiliki pengaruh terhadap praktik perataan laba. Kenapa demikian? Karena kepemilikan publik ini memiliki koefisien regresi sebesar 0,007 dengan nilai signifikan 0,453 lebih besar dari 0,05. Maka kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh dalam praktik perataan laba. Lalu yang kedua, ukuran perusahaan juga tidak memiliki pengaruh terhadap praktik perataan laba. Karena ukuran perusahaan memiliki koefisien regresi sebesar minus 0,15 dengan nilai signifikan 0,238 lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya kita masuk ke hipotesis ketiga, yaitu profitabilitas, yang ternyata memiliki pengaruh terhadap praktik perataan laba dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,363 dengan nilai signifikan 0,005 yang lebih kecil dari 0,05. Nah, ternyata profitabilitas yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Artinya, di mana semakin rendah tingkat profitabilitas yang dihasilkan, maka perusahaan tersebut akan cenderung melakukan manajemen laba tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke hipotesis yang keempat, yaitu mengenai sektor industri. Sektor industri ini tidak memiliki pengaruh terhadap praktik perataan laba karena memiliki koefisien regresi sebesar minus 0,025 dengan nilai signifikan 0,30 lebih besar dari 0,05. Yang kelima, kualitas audit memiliki pengaruh terhadap praktik perataan laba. Kualitas audit ini memiliki koefisien regresi sebesar 1,23 dengan nilai signifikan 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Maka, kualitas audit memiliki pengaruh terhadap praktik perataan laba. Yang terakhir, financial leverage memiliki koefisien regresi sebesar minus 0,919 yang lebih signifikannya 0,306 yang lebih besar dari 0,5. Financial leverage tidak memiliki pengaruh terhadap praktik perataan laba. Oke, cukup sekian presentasi review jurnal dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.